Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan menjelaskan psikotropika dengan jenis-jenis lainnya dengan alat peraga. Apakah Anda menunggu penjelasan dari kami? Mari kita lihat penjelasannya. Meledak. Di sini kita sudah membuat alat peraganya. Alat peraga psikotropika mulai dari golongan 1 hingga ke 4. Mari kita buka. Psikotropika adalah suatu zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan saraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan yang tiba-tiba dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Jenis obat-obatan ini bisa ditemukan dengan mudah di apotek, hanya saja penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter. Efek kecanduan yang diberikan pun memiliki kadar yang berbeda-beda, mulai dari berpotensi tinggi, menimbulkan ketergantungan hingga ringan. Banyak pengguna yang mengkonsumsi obat-obatan tersebut tanpa izin dokter. Meski efek kecanduan yang diberikan termasuk rendah, namun tetap saja bisa berbahaya bagi kesehatan. Data menunjukkan sebagian besar pemakai yang sudah mengalami kecanduan, dimulai dari kepuasan yang didapatkan usai mengkonsumsi zat tersebut yang berupa perasaan senang dan tenang. Lama-kelamaan pemakaian mulai ditingkatkan sehingga menyebabkan ketergantungan. Jika sudah mencapai level parah, bisa mengakibatkan kematian. Penyalahgunaan dari obat-obatan tersebut juga bisa terancam terkena hukuman penjara. Karena itulah meski beberapa manfaatnya sangat baik bagi kesehatan, namun jika berlebih dan tidak sesuai dengan anjuran dokter bisa menyebabkan efek yang berbahaya. Psikotropika juga mempunyai banyak sekali golongan, di mana terdapat golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Mari kita jelaskan golongan 1. Golongan obat-obatan yang termasuk golongan ini memiliki potensi yang tinggi menyebabkan kecanduan. Tidak hanya itu, zat tersebut juga termasuk dalam obat-obatan terlarang yang menyalahgunakannya bisa dikenai sanksi hukuman. Jenis obat ini tidak untuk pengobatan, melainkan hanya sebagai pengetahuan saja. Contoh dari psikotropika golongan 1 diantaranya adalah LSD atau DOM, ekstansi, dan lain-lain yang secara keseluruhan jumlahnya ada 14. Dari sekian banyak jenis narkoba yang beredar, maka ekstansi mungkin inilah yang paling banyak diproduksi di dalam negeri. Selain dari bahan bakunya, mudah dapat harga jualnya. Mulai dari harga golongan selebritis di atas 100.000 hingga harga banting di warung kafe 10.000 atau per butir. Inek, nama lain ekstansi. Ini masih keturunan kandung psikotropika, banyak dijual belikan bagai kacang goreng. Ekstansi beredar dalam bentuk tablet dan kapsul dengan ukuran besar, kancing kerah baju yang berdiri dari berbagai macam jenis, di antaranya Adam, Eva, Flash, Dollar, Bon Jovi, Mike Tyson, Playboy, Angel, White Dove, dan lain-lain. Pemakaian zat tersebut memberikan efek halusinasi bagi penggunanya serta merubah perasaan secara drastis. Efek buruk dari penyalahgunaannya bisa menimbulkan kecanduan yang mengarah pada kematian jika sudah mencapai level parah. Pada alat peraga ini ada beberapa contoh yang diantaranya ada LSD dan ekstasi, ada jamur sihir dan ganja, dan ada juga kratom. Oke, di sini saya akan menjelaskan golongan 2 psikotropika. Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi
atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya adalah amfetamin, memiliki nama jalanan Sid Meth Crystal West. Bentuknya ada yang berbentuk bubuk warna putih dan keabu-abuan, dan juga tablet. Cara penggunaannya dengan cara dihirup, sedangkan yang berbentuk tablet diminum dengan air. Golongan 2 juga memiliki resiko ketergantungan yang cukup tinggi, meski tidak separah golongan 1. Pemakaian obat-obatan ini sering dimanfaatkan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Penggunanya haruslah sesuai dengan resep dokter agar tidak memberikan efek kecanduan. Golongan 2 ini termasuk jenis obat-obatan yang paling sering disalahgunakan oleh pemakainya. Misalnya adalah sabu atau metamfetamin, amfetamin, ventilin, dan zat lainnya yang jumlah totalnya ada 14. Oke, di sini kami di alat peraga ini kami memberikan 3 contoh. Yang pertama ada amfetamin yang berbentuk gumpalan seperti batu. Yang kedua ada bentuk tablet metapetamin. Yang ketiga adalah sabu dalam bentuk bubuk. Baik, di sini saya akan menjelaskan psikotropika dengan golongan 3. Golongan 3, psikotropika yang berhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindrom ketergantungan. Golongan 3 memberikan efek kecanduan yang terhitung sedang. Namun begitu, penggunaannya haruslah sesuai dengan resep dokter agar tidak membahayakan kesehatan jika dipakai dengan dosis berlebih. Kerja sistem juga akan menurun secara drastis. Pada akhirnya, tubuh tidak bisa terjaga dan tidur terus sampai tidak bangun-bangun. Penyalahgunaan obat-obatan golongan ini juga bisa menyebabkan kematian. Adapun juga banyak sekali contoh dari golongan 3 ini, diantaranya adalah Mogadon, Brunofirna, Amorfavital, dan Phenobarbital, dan lain-lain yang jumlahnya totalnya ada 9 jenis. 3, kita memberikan 4 contoh, di mana yang pertama ada buprenorfin, yang kedua yaitu ada amital sodium atau dengan sejenis injeksi yang ada kandungan amorbarbitalnya. Yang ketiga yaitu Mogadon, dan yang terakhir yaitu Phenobarbital, di mana Phenobarbital ini bekerja secara menekan korteks sensor, menurunkan aktivitas motorik, menyebabkan kantuk, efek sedasi, dan hipnotik. Di sini saya akan menjelaskan psikotropika pada golongan keempat. Psikotropika yang berhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya diazepam. Golongan 4 memiliki risiko kecanduan yang kecil dibandingkan dengan golongan yang lain. Namun, tetap saja jika pemakaiannya tidak mendapat pengawasan dokter, bisa menimbulkan efek samping yang berbahaya, termasuk kematian. Na'udzubillahi min dzalik. Penyalahgunaan obat-obatan pada golongan 4 terbilang cukup tinggi. Beberapa di antaranya bahkan bisa dengan mudah ditemukan dan sering dikonsumsi sembarangan. Adapun contoh dari golongan 4 di antaranya adalah Lexotan, pil koplo, sedativa atau obat penenang, hipnotika atau obat tidur, diazepam, nitrazepam, dan masih banyak zat lainnya yang totalnya adalah 60 jenis. Di sini sudah terdapat beberapa contoh, di antaranya ada alprazolam, pil koplo, clobazam, Lexotan, dumolit, dan sedativa atau obat penenang. Mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. And don't forget to subscribe, share, and like our channel. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.